Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Husna, Pak Soni, dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah biologi sel akan mempresentasikan tentang aplikasi energi pada kloroplas yang berjudul Produksi Biofuel dari Kloroplas. Dan ini adalah anggota kelompok dari kelompok 3, terdiri dari saya sendiri, Elizabeth, teman saya, Dea, dan juga Raiza. Dan berikut adalah presentation overview atau daftar isi dari presentasi ini, terdiri atas pendahuluan, kemudian dilanjut latar belakang, dilanjut juga mekanisme sintesis asam lemak untuk membuat biofuel, kemudian kelebihan biofuel dari mikroalga, dan juga kesimpulan. Masuk ke bagian pertama, yakni pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kebutuhan bahan bakar fosil semakin meningkat, sedangkan persediaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi tak terbarukan semakin menipis persediaannya. Selain itu, perolehan dan penggunaan bahan bakar fosil ini telah memberikan dampak lingkungan yang tidak baik dengan ditimbulkannya pencemaran udara, air, dan dihasilkannya berbagai gas emisi yang menyebabkan global warming. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan sumber energi lain untuk mengurangi tekanan besarnya konsumsi bahan bakar fosil. Biofuel yang terdiri atas biodiesel dan bioetanol merupakan salah satu pilihan yang paling cocok untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Biofuel sendiri adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel ini dapat dibuat dari sumber hayati ataupun biomasa, seperti kelapa sawit, jarak pagar dan kedelai untuk bahan baku biodiesel, serta ubi kayu, ubi jala, dan jagung untuk bahan baku bioetanol. Namun, banyak yang belum tahu bahwa biofuel sendiri dapat diproduksi juga oleh kloroplas yang terdapat pada mikroalga, dan bahkan saat ini sudah banyak dilakukan penelitian untuk pengembangannya. Selanjutnya adalah latar belakang dari penemuan ini. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan fuel berasal dari batu bara sebagai bahan utamanya. Nah, batu bara selain menghasilkan pencemaran SO2, juga menghasilkan pencemaran CO2, NO, dan juga karbon, karena batu bara sendiri berasal dari karbon. Batu bara menghasilkan karbon dioksida terbanyak per satuan energi. Membakar 1 ton batu bara menghasilkan sekitar 2,5 ton karbon dioksida. Dan untuk mendapatkan jumlah energi yang sama, jumlah karbon dioksida yang harus dilepas oleh minyak akan mencapai 2 ton. Sehingga hal inilah yang membuat peneliti membuat alternatif lain untuk fuel selain batu bara. Dan kemudian ditemukanlah biofuel. Biofuel sendiri adalah bahan bakar yang berbahan pokok dari biomasa. Biomasa sendiri biasanya berasal dari hewan dan kebanyakan berasal dari tumbuhan. Penentu kas aplikasi teknologi yang berawalan bio adalah efisiensi. Maka fotosintesis sendiri dapat mencapai efisiensi lebih dari 95%. Proses fotosintesis yang dioptimalkan melalui evolusi jutaan tahun hanya memerlukan bahan baku berupa cahaya, air, dan juga karbon monoksida. Sehingga input menyebabkan fotosintesis sejak awal diintegrasikan dalam strategi kelangsungan hidup ekonomi. Hasil fotosintesis ini yang disebut biomasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi melalui pemanasan dan baru-baru ini dianggap sebagai sumber energi biofuel. Karena terjadi peningkatan kebutuhan pangan, maka dibutuhkan bahan baku lain untuk biofuel selain daripada tumbuhan atau tanaman. Maka dari itu, mikroalga muncul sebagai alternatif karena sifat mikroalga yang memiliki sifat metabolisme unik serta dapat mengakumulasi sejumlah besar lipid penyimpanan. Mikroalga diketahui memiliki produksi permukaan yang sangat tinggi dan dapat dibudidayakan di lahan yang tidak dapat ditanami. Selanjutnya ada mekanisme dari sintesis asam lemak. Secara garis besar, biosintesis lipid melibatkan 3 langkah, yaitu sintesis asam lemak de novo dalam plastida, perakitan gliserolipid dalam retikulum endoplasma atau IR, serta pengemasan atau pengumpulan akhir ke dalam oil body. Asam lemak adalah blok pembangun semua lipid seluler, contohnya adalah TAG atau triasylglycerol. Triasylglycerol ini merupakan salah satu bahan dalam produksi biofuel. Biosintesis lipid dimulai dengan sintesis de novo asam lemak, yakni pembentukan asam lemak palmitat dari asetil-CoA yang berasal dari glikolisis di dalam sel fotosintesis, dan proses ini dilakukan di plastida.
Proses ini dimulai saat enzim asetil-CoA karboksilase atau ACKase mengkatalisis reaksi antara asetil-CoA dan bikarbonat sehingga menghasilkan malonyl-CoA. Kemudian, enzim kompleks sintase asam lemak atau FAS akan mengkatalisis serangkaian reaksi pemanjangan rantai 2 karbon yang berulang-ulang yang mengarah pada produksi rantai asil C16 atau C18 tergantung dengan spesies alganya. Reaksi ini membutuhkan ATP, asetil-CoA, dan NADPH untuk setiap bagian 2 karbon yang ditambahkan ke rantai asil yang sedang tumbuh. Dibutuhkan 8 asetil-CoA, 7 ATP, dan juga 14 NADH untuk membentuk satu rantai asam palmitat dengan karbon 16, sehingga proses pembentukan lipid sangat memerlukan banyak energi. Jadi, proses fotosintesis itu sangat penting, tidak hanya dalam menyediakan sumber karbon atau karbohidrat, tetapi juga dalam menghasilkan reduksi berupa NADH dan NADPH, serta fosforilasi ATP yang digunakan untuk mendorong sintesis asam lemak. Kemudian, rantai asil asam lemak yang dihasilkan di plastid akan ditransfer ke retikulum endoplasma dan melewati serangkaian proses serta modifikasi menjadi triasil gliserol atau TAG yang kemudian akan dikumpulkan di oil body. Kumpulan triasil gliserol itulah yang kemudian dimanfaatkan sebagai biofuel. Minyak yang dihasilkan oleh alga memiliki viskositas yang jauh lebih tinggi untuk dijadikan biofuel, sehingga harus dilakukan transesterifikasi, kemudian barulah siap dipakai menjadi biofuel. Masuk ke bagian kelebihan biofuel dari mikroalga. Potensi mikroalga sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai agen dalam produksi biofuel karena memiliki beberapa kelebihan seperti pertumbuhannya cepat, produktivitasnya tinggi, tidak memerlukan lahan yang luas dalam pembiakannya, serta dapat menggunakan air untuk nutrisi tumbuh. Di samping itu, penggunaan mikroalga sebagai sumber biofuel juga tidak mengganggu pasokan pangan, sebab mikroalga tidak berkompetisi dengan bahan pangan. Adanya biofuel ini masih menimbulkan kritik karena banyak diproduksi dari tanaman pangan seperti jagung dan kedelai, sehingga menimbulkan adanya kekhawatiran timbulnya permasalahan krisis pangan karena kompetisi antara penyediaan bahan pangan dan biofuel. Tapi, dengan berkembangnya biofuel yang diproduksi dari bahan non-pangan seperti jarak, mikroalga, dan mikrofungi, kritik tersebut dapat digugurkan. Potensi lainnya dari penggunaan mikroalga adalah kemampuannya dalam menggunakan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Kemampuan ini dapat menciptakan lingkungan menjadi bersih dari pencemaran gas CO2, sehingga dapat menekan efek pemanasan global. Selain itu, gangga hijau sebagai salah satu jenis mikroalga juga dapat menggunakan hasil fotosintesis untuk menghasilkan molekul biofuel lain yakni hidrogen, yang dapat digunakan juga sebagai sumber bahan bakar energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, masuk ke bagian kesimpulan, kloroplas dari mikroalga merupakan sumber senyawa berharga untuk produksi lipid, sehingga studi sekarang difokuskan pada akumulasi TAG. Upaya intensif juga dilakukan oleh para peneliti untuk mengembangkan alga Chlamydomonas sehingga dimaksimalkan produksi molekul turunan asam lemak yang bernilai tambah. Hal ini juga dilakukan pada jenis alga lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3 dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf.